Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz, dosen STKIP PGRI Sumeneb pada program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Saya menjadi dosen di STKIP PGRI Sumeneb sejak tahun 2014 dan saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan pada program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Kode mata kuliah dari mata kuliah Manajemen Pendidikan adalah MKB 8506. Sedangkan bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan di semester 3. Kompetensi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah bagaimana nantinya mahasiswa setelah lulus dari mata kuliah ini mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesionalisme dalam bidang manajemen pendidikan. Kemudian pokok bahasan dari mata kuliah ini meliputi konsep dasar manajemen pendidikan, fungsi-fungsi manajemen pendidikan, kemudian manajemen berbasis sekolah, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen keuangan, manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen kurikulum, manajemen hubungan masyarakat, kepemimpinan pendidikan, kemudian terakhir manajemen hubungan masyarakat. Strategi pembelajaran pada perkuliahan ini meliputi perkuliahan tatap muka, yang kedua observasi lapangan atau observasi sekolah. Pada pembelajaran tatap muka, metode yang saya gunakan adalah small group discussion atau diskusi kelompok kecil, di mana saya membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil, kemudian tiap-tiap kelompok berkewajiban untuk mendiskusikan satu topik bahasan. Mereka juga berkewajiban untuk mencari referensi sebanyak mungkin baik melalui buku maupun internet. Terakhir, mahasiswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah mereka lakukan. Untuk perkuliahan tatap muka, evaluasi yang saya gunakan adalah meminta mahasiswa untuk menjawab soal-soal yang sudah saya susun sebelumnya melalui aplikasi Google Formulir. Sedangkan strategi pembelajaran perkuliahan ini, sedangkan observasi lapangan atau observasi sekolah, output atau luaran dari kegiatan ini adalah laporan hasil observasi. Kriteria yang harus diperhatikan oleh mahasiswa dalam menyusun laporan hasil observasi adalah bahwa naskah laporan hasil observasi maksimal 10 halaman dan diketik sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di STKIP PGRI Sumeneb. Yang kedua, naskah laporan terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Kajian pustaka, 3. Deskripsi, data, dan pembahasan, terakhir daftar pustaka. Sedangkan penilaian dari naskah laporan atau observasi ini adalah pertama, sistematika penulisan dengan bobot 30%, kemudian penyajian data dan ketajaman analisis 40%, dan terakhir presentasi dan pertanggungjawaban hasil observasi yaitu 40%. Nilai akhir pembelajaran mata kuliah manajemen pendidikan ini diperhitungkan dari
beberapa komponen dengan pembobotan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama adalah partisipasi dan keaktifan mahasiswa yaitu 20%. Kemudian tugas-tugas yang harus disusun oleh mahasiswa yaitu 30%. Ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%, dan terakhir ujian akhir semester yaitu 30%. Berikut cuplikan video pembelajaran yang pernah saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas satu topik dari beberapa topik mata kuliah kita, manajemen pendidikan. Topik kita hari ini adalah fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Nah, sebelum kita membahas pokok bahasan pada hari ini, tujuan pembelajaran kita itu hari ini ada 4. Pertama, bagaimana mahasiswa nanti setelah mengikuti materi hari ini mampu memahami fungsi pendidikan. Yang kedua, setelah mengikuti materi ini, mahasiswa bisa menjelaskan fungsi manajemen dengan baik. Yang ketiga, dapat menguraikan keterkaitan antara perencanaan, pengorganisasian, kemudian kepemimpinan dan kontroling. Yang terakhir, mahasiswa bisa menganalisis pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di sekolah. Yang masih ingat materi kita kemarin? Baik, apa itu manajemen pendidikan? Yang bisa silakan. Manajemen pendidikan adalah proses pembinaan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses pendayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sumber daya pendidikan itu sebagaimana kita sudah diskusikan di minggu kemarin itu ada berapa? 7. Satu apa? Men atau manusia. Dua. Empat. 5. Misi. 6. Bisnis. 7. Marketing. Oke, masih ingat ya ternyata ingatan teman-teman di sini masih kuat. Nah, minggu kemarin juga kita bahas sedikit tentang fungsi-fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen. Apa saja? 1. Controlling. Nah, ini fungsi-fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen: planning, perencanaan, pengorganisasian, equating, dan terakhir itu pengendalian atau controlling. Fungsi-fungsi ini itu kegiatan atau proses yang harus dilakukan oleh seorang manajer untuk mengelola sumber daya yang ada supaya mencapai tujuan yang diinginkan. Sampai di sini ada pertanyaan?
Nggak ada. Baik, selanjutnya agar kita lebih memperdalam dari 4 fungsi manajemen pendidikan ini, saya akan membagi kelas menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi sesuai dengan ketempatnya. Kelompok 1 akan berdiskusi tentang perencanaan, kelompok 2 berdiskusi tentang organizing, kelompok 4 organizing, dan kelompok 5 berdiskusi tentang controlling. Silakan berhitung dari 1 sampai 4. 1, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 3. Baik, 1 menjadi kelompok 1 di sini. Yang merasa membutuhkan angka 1, silakan berkumpul di sini untuk membuat kelompok 1. Yang merasa mengucapkan 2, berkumpul di sini untuk bergabung menjadi kelompok 2. Begitu juga kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Nah, tugasnya adalah, saya ulangi kembali, silakan masing-masing kelompok untuk membuka HP, mencari informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu 5 menit tentang topik kita hari ini. Kelompok 1 mencari materi tentang perencanaan, silakan kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kelompok 2 tentang organizing, apa itu pengorganisasian, bagaimana cara melakukan pengorganisasian dan lain sebagainya. Begitu juga kelompok 3 dan kelompok 4. Kemudian 5 menit berikutnya silakan masing-masing kelompok berdiskusi tentang hasil yang sudah didapat dari yang tadi. Terakhir nanti masing-masing kelompok mempersiapkan 1 orang untuk presentasi. Paham ya? Paham. Silakan dimulai dari sekarang.
mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan di sini. Kelompok 2 dipersiapkan, kelompok 3, kelompok 4 juga dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan. Saya mewakili salah satu untuk menjelaskan poin-poin yang telah kami dapatkan. Yang pertama, perencanaan planning. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen pendidikan. Yang kedua, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perencanaan dan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh anggota organisasi. Tujuan dari masing-masing lembaga berbeda sesuai dengan tingkat atau jenjang serta jenisnya. Pendidikan nasional yaitu pencapaian manusia Indonesia yang diciptakan agar memudahkan pekerjaan masa perlu kiranya menjawab beberapa pertanyaan mendasar dengan berpedoman pada 5 W yaitu apa tujuan kita, bagaimana mencapai tujuan itu, siapa yang akan melaksanakan kegiatan, kapan kegiatan akan dilaksanakan, dan gimana kegiatan dilaksanakan. Jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut didasari dengan analisis SWOT, strategi atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Ini yang sedang dalam dibicarakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Yahya dari kelompok 3 sekaligus mewakili kelompok 3 dan diskusi tentang accounting, yaitu poin ketiga. Hanya sedikit yang kami dapatkan dan kami diskusikan karena waktunya agak mepet, karena hanya dikasih 5 menit. Yang pertama yaitu accounting adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Yaitu kegiatan yang dilakukan pemimpin untuk membimbing atau menggerakkan suatu usaha yang telah dikelolanya. Ada beberapa contoh yang kami dapatkan, yaitu yang pertama, semisal perusahaan memulai proses produksi pakaian, para petinggi perusahaan membimbing sumber daya manusia dan selalu memberikan instruksi. Yang kedua yaitu mengarahkan kegiatan atau memberikan instruksi perintah kepada orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan untuk kami diskusikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahid Rumah, sekaligus akan membacakan
dan didapat solusi seperti pemberian beasiswa kepada yang tidak mampu dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, jika suatu tujuan tidak dikontrol, maka akan terdapat suatu permasalahan atau kendala yang perlu dicari solusi dari kendala tersebut. Baik, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari saya buka untuk masing-masing kelompok satu orang penanya. Silakan ya, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada di poin pertama yaitu dari kelompok satu yaitu tentang perencanaan. Apakah dan bagaimana langkah-langkah untuk mencapai sebuah perencanaan dengan isu yang tertanyakan? Baik, jadi kelompok 3 ini bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana langkah-langkah kita menyusun perencanaan? Silakan kelompok 4 ya, dijawab dulu ya. Silakan kelompok 4. Ini. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi tujuan kontrol itu, jika ada suatu tujuan tidak terkontrol, maka akan terdapat suatu permasalahan atau kendala yang perlu dicari solusi dari kendala tersebut. Jadi kalau tidak ada kontrol, maka masalah tidak akan selesai. Baik, dan itu yang saya dapat sampaikan. Jadi menurut kelompok 4, controlling itu dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan, sehingga masalah-masalah yang muncul itu bisa diantisipasi sedini mungkin, sehingga masalah itu tidak semakin membesar yang dampaknya pada pencapaian tujuan. Paham ya? Ya. Silakan kelompok 3, kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan. Bagaimana menyusun perencanaan? Silakan. Iya, silakan. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 3, jawabannya adalah agar menggunakan perencanaan maka perlu dirinya menjawab beberapa pertanyaan mendasar dengan berpedoman pada 5W plus 1K, yaitu apa tujuan, bagaimana mencapai tujuan, siapa yang akan melaksanakan kegiatan, kapan kegiatan akan dilaksanakan, dan di mana kegiatan dilaksanakan. Baik, itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan sedikit dari hasil diskusi kita hari ini. Silakan semuanya menghadap ke layar, diperhatikan bahwa perencanaan itu sebagaimana tadi kelompok 1 sudah sampaikan, proses menentukan tujuan, apa tujuan organisasi itu, cara mencapai tujuan itu, kemudian teknik-teknik langkah-langkah, semuanya itu merupakan proses perencanaan. Artinya perencanaan itu
diluruskan di awal sebelum pelaksanaan kegiatan. Kemudian setelah perencanaan itu disusun dengan rapi, dengan matang, berdasarkan tadi sudah disampaikan analisis SWOT, mengidentifikasi kelebihan organisasi, kelemahan organisasi, tantangan dan peluang organisasi berdasarkan analisis itu semua, maka selanjutnya diorganisir. Artinya kelompok 2 tadi menyampaikan bahwa pengorganisasian itu pada prinsipnya proses menentukan siapa yang akan melaksanakan kegiatan, siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, seseorang yang bertanggung jawab kepada siapa, sumber daya yang digunakan apa saja, itu semuanya merupakan proses pengorganisasian. Selanjutnya, pengarahan. Setelah struktur organisasi disusun dengan rapi, selanjutnya dilaksanakan. Nah, proses pelaksanaan ini membutuhkan kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin ini peran vitalnya di pengarahan. Jadi bagaimana anggota organisasinya diarahkan untuk melakukan sesuatu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bawahan bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Itu semua tidak lepas dari peran dan fungsi seorang pemimpin. Memberi motivasi, kemudian mendorong untuk bertindak sesuai dengan aturan-aturan atau kebijakan organisasi. Kemudian dalam proses selanjutnya, tahap terakhir itu adalah pengendalian atau controlling. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4 bahwa controlling itu ditujukan untuk mengevaluasi, untuk melihat apakah tujuan yang kita rencanakan di awal itu sudah tercapai atau belum. Ketika tidak tercapai, maka melalui proses controlling ini kita bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Sehingga makanya ketika controlling itu tidak berhenti di sana. Ketika ada masalah dan tujuan belum tercapai, maka dibuat lagi berencana. Jadi ini siklus yang tidak boleh putus. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, selanjutnya silakan teman-teman buka link yang sudah ada di layar. Silakan isi pertanyaan atau kuis yang sudah ada di link itu sebagai bentuk evaluasi hasil belajar kita kali ini. Silakan dibuka apinya. Silakan. Untuk tugas tadi, tugas kita adalah observasi itu kita akan melihat proses yang apa yang sudah kita diskusikan dari awal tadi, mulai dari perencanaan sampai evaluasi, implementasinya di sekolah. Bagaimana perencanaan di sekolah, bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana kepemimpinannya dan bagaimana proses evaluasinya. Jadi tugasnya adalah evaluasi observasi ke sekolah. Demikian PDD UKT-PT yang saya susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.